من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap para ustazat, para ibu-ibu hadirat jamaah majlis taklim dan muzakarah Masjid Jami Al-Falah, yang mudah-mudahan tentunya kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ibu Ustazah Hajjah Lu'lu sebagai pimpinan Majlis Taklim kaum ibu Masjid Jami Al-Falah dan segenap para pengurus lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun insya Allah tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada para ustazat, para ibu-ibu hadirat jamaah sekalian. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan berbagai macam nikmat-Nya. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kemampuan untuk bisa hadir di ruangan Masjid Jami Al-Falah dalam rangka kita melaksanakan kegiatan rutinitas kita. Mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan ini selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi satu wasilah. Mudah-mudahan segala doa-doa kita, harapan-harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak semoga kita akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali daripada pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sebab dan wasilah Fatihah yang akan kita baca ini, segala doa-doa kita diijabah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah dengan ilmu yang manfaat tersebut dapat kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Begitu juga Fatihah yang akan kita baca ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahalanya disampaikan untuk arwah kaum muslimin dan muslimat, arwah orang-orang tua kita, ayah dan ibu kita, keluarga-keluarga kita, jamaah-jamaah kita yang kesemuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk ruh pengarang kitab yang akan kita baca pada kesempatan siang hari ini. Begitu juga buat guru kita dan orang tua kita. Wabil khusus yang mulia Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir bin Haji Dailun, orang tua kita Bapak Kiai Haji Muhammad Siddiq bin Haji Daud, Bapak Kiai Haji Rahmatullah Siddiq, Bapak Kiai Haji Isa bin Haji Daud, Bapak Kiai Haji Tabrani Thohir, Bapak Kiai Haji Asnawi Thohir, Bapak Kiai Haji Abdurrahim bin Haji Abdullah, Bapak Kiai Haji Hibatullah Siddiq, Bapak Kiai Haji Ubaidillah Isa, Bapak Kiai Haji Ahpas bin Haji Tabrani, Bapak Ustaz Haji Qasim Nasir, Bapak Ustaz Haji Hasuki Nasir, guru kita Bapak Kiai Haji Kahmas Siddiq, Bapak Kiai Haji Muhammad Ghazi, Bapak Kiai Haji Balya Isa, Bapak Ustaz Haji Ahmad Dumyati bin Kiai Haji Tabrani Thohir, serta usul dan puruknya, dengan harapan kelak semoga arwah mereka
senantiasa ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Syai'un lillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Wal ali wassahbi summa tabi'ina fahum ahlut tuqa wan naqa wal hilmi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Segenap ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita buka kitab pedoman kita yang pertama, yaitu kitab Qami'ut Tughyan, melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu, yaitu kita sudah sampai pada halaman 11 kalau kitabnya sama. Wasyu'batus saniyatu wal isruna ada uzzakah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa syu'batu saniyatu wal isruna ada uzzakati limustahiqiha biniyatin mahsusatin. Cabang iman yang ke-22 yaitu mengeluarkan zakat, melaksanakan zakat, kemudian diberikan kepada mustahiquz zakat, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dengan niat yang tertentu. Jadi Ibu, sekarang kita udah masuk kepada cabang iman yang ke-22. Nah, cabang iman yang ke-22 itu sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad punya kewajiban. Apa kewajibannya? Yaitu mengeluarkan zakat. Zakat ini beda dengan sodakoh. Kalau zakat Ibu ada ketentuannya, ada persyaratannya. Kalau yang namanya sodakoh itu anjuran. Jadi sekedar anjuran. Siapa yang mau insya Allah banyak manfaatnya. Dan ini memang dianjurkan oleh kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi kalau yang namanya zakat emang wajib. Sama seperti sholat, sama seperti puasa, sama seperti haji. Zakat itu satu kewajiban. Bagi orang-orang yang sudah memenuhi persyaratan, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu yang disebut dengan ada uzzakah. Mengeluarkan zakat, membayar zakat. Nanti kita akan kenal tuh Ibu, ada yang namanya zakat fitrah. Nah, itu yang biasa tiap tahun. Kalau kita puasa di akhir Ramadan, masuk Syawal, maka ada kewajiban kita. Itu wajib artinya. Tiap per individu, tiap orang wajib mengeluarkan zakat yang namanya zakatul fitri, zakat fitrah. Ya, itu tiap orang per individu. Enggak bisa ya satu keluarga ada 10 orang yang zakat cuma 1 orang atau 2 orang aja, enggak boleh. Jadi per individu wajib manakala udah memenuhi persyaratan. Nah, itu namanya zakatul fitri. Kalau kita enggak mengeluarkan zakat fitrah, maka otomatis ada satu konsekuensinya. Apa? Ya, itu ada ancaman. Maka ibadah puasanya kagak diterima. Di dalam salah satu hadis itu nanti ibadah puasnya ya terkatung-katung ke atas enggak, ke bawah enggak. Itu satu gambaran bahwa puasanya enggak diterima. Nah, makanya itu kewajiban harus dikeluarkan. Nah, nanti kita kenal lagi ada yang namanya zakat mal, zakat tijarah, ya zakat binatang ternak, zakat emas perak, zakat buah-buahan seperti korma, anggur. Nah, itu nanti ada di bab fikih, itu akan dibahas secara ya mendetil terkait tentang kewajiban zakat. Nah, tapi yang jelas ya zakat itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang sudah memenuhi persyaratan. Kalau orang yang tidak memenuhi persyaratan ya enggak wajib. Paling-paling nanti dia dianjurkan untuk bersodakoh. Kalau sodakoh itu ya enggak ada ketentuannya.
Kita punya uang 100.000, mau disedekahkan 50.000 boleh, mau dikeluarkan 10.000 boleh, mau dikeluarkan 20.000 boleh, dan seterusnya. Tergantung kita maunya. Ya, tapi kalau zakat nggak boleh. Zakat itu mesti ada ketentuan dari nisab yang sudah ditentukan, yaitu 85 gram. Kalau 85 gram ukurannya 1 gramnya 1 juta misalnya. Berarti nanti kalau nisabnya udah 85 juta, yaitu wajib dikeluarkannya 2,5%. Ya, jadi 2,5% dari harta yang kita miliki. Misalnya ada orang tijaroh, bisnis, dagang, setiap tahun udah ada haulnya, ada nisabnya. Nah, kalau dalam 1 tahun hitung-hitung uangnya ada 100 juta, nah berarti udah wajib, karena udah di atas 85 juta, 85 gram. Berarti harus dikeluarkan 2,5%. 100 juta ya, kemudian dia harus keluarkan 2,5%. Berarti berapa? 2.500.000. Jadi harus dikeluarkan sebesar 2.500.000 rupiah. Terus mengeluarkannya ke siapa? Ini pun nggak boleh sembarangan. Nggak seperti sodako. Sodako kepada siapa aja boleh. Ya, tapi kalau yang namanya zakat ada ketentuannya. Di sini dibilang limustahiqiha, kepada orang-orang yang mustahiquz zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang yang menerima zakat itu banyak, Ibu. Di dalam surah At-Taubah dijelaskan ada 8 asnaf, ada 8 kelompok manusia yang berhak menerima zakat. Kalau kita buka nanti surah At-Taubah itu ada bunyinya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firiqabi wal gharimina wal amilina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah, itu diantaranya. Jadi ada 8. Ya, ada nanti zakat diberikan kepada orang fakir, ada zakat diberikan kepada orang miskin, ada zakat diberikan kepada orang-orang yang gharimin, yang punya utang. Ada lagi zakat boleh diberikan kepada sabilillah. Kalau sabilillah itu, kalau kata kita sekarang, guru-guru kita ngajarin tuh guru-guru kita. Guru-guru kita yang ngajar. Nah, itu mereka berhak menerima zakat. Ya, itu namanya sabilillah. Ya, ada lagi ibnu sabil, orang musafir yang melakukan perjalanan, di tengah perjalanan kehabisan ongkos. Nah, dia juga ya bisa menerima apa? Menerima zakat. Nah, itu begitu. Ya, jadi kita kembali ke kitab kita, ya, cabang iman yang ke-22 menunaikan zakat, ya, dan harus diberikan kepada mustahiquz zakah. Ya, dan itu nggak boleh sembarangan. Kalau kita punya uang zakat, kita berikan kepada orang yang bukan mustahiquz zakah, maka nggak sah zakatnya. Jadi harus dia ulang kembali. Ya, kepada si A diberikan. Si A ini siapa? Miskin bukan, fuqara bukan, kemudian amilin bukan, gharimin bukan, sabilillah bukan, ibnu sabil bukan. Ya, berarti enggak memenuhi persyaratan. Berarti kita memberikan kepada orang tersebut enggak sah. Nah, kalau enggak sah, wajib diulang kembali. Ya, jadi begitu ya, Ibu ya. Jadi kita kalau mau mengeluarkan zakat harus tahu, Ustaz, saya mau mengeluarkan zakat. Ini zakat saya ada berapa? Ada 5 juta. Nah, 5 juta ini nggak boleh diberikan satu kelompok doang. Harus dibagi-bagi. Harus dibagi-bagi. Dan uang zakat itu nggak boleh diberikan kepada anak yatim. Ya. Uang zakat nggak boleh diberikan kepada anak yatim. Sebab anak yatim nggak berhak menerima uang zakat. Kalau ibunya, misalnya dia fuqara, dia miskin, boleh. Oh, ini saya berikan kepada ibu. Ibu jatahnya apa? Fakir, boleh. Miskin, boleh. Tapi kalau anak yatim nggak boleh. Ini kadang-kadang ada kesalahpahaman. Uang zakat diberikan kepada orang miskin, orang apa? Anak-anak yatim. Ya, itu nggak boleh.
Ya, jadi harus sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Ada 8 asnaf, ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Beda kalau sodakoh. Kalau sodakoh kita berikan ke anak yatim boleh. Kita berikan kepada siapa saja yang kita kehendaki. Oh, dia orang yang lemah nih, boleh. Ya, tapi kalau zakat ada bagiannya. 5 juta tuh yang tadi ibu berikan harus dibagikan. Jangan kepada orang miskin semuanya. Orang fakir dapat bagian, orang miskin dapat bagian, sabilillah dapat bagian, ibnu sabil dapat bagian dari situ. Mu'allaf juga dapat dari situ. Ya, jadi dibagi-bagi. Berarti kalau ada 5 juta, ada 5 asnaf. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Dan satu kelompok ini minimal 3 orang. Enggak boleh 1. Misal orang fakir, cari 3 orang. Minimalnya 1, 2, 3. Lebih boleh, kurang kagak boleh. Miskin, cari 3 orang. 1, 2, 3. Kurang dari 3 nggak boleh, lebih nggak apa-apa. Mu'alaf juga begitu, 3 orang, jangan 1 doang. Ntar sabilillah, ya minimal 3 orang juga. Jadi uang yang 1 juta itu mau dibagi 200, 200, 200, 5 orang. Yang 1 juta lagi 200, 200, 200, 5 orang. Begitu, ya. Itu caranya. Ya, cara kita mau menyerahkan uang zakat. Maka uang zakat itu diberikan kepada mustahiquz zakah, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, tentunya pakai niat yang sudah ditentukan. Segala sesuatu harus niat. Kita zakat fitrah niat. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah ya untuk diri saya ya karena Allah Ta'ala. Itu begitu. Jadi kalau ibu ngeluarin zakat kagak pakai niat ya kagak boleh. Ya jadi nawaitu ya apa misalnya an ukhrija zakatal fitri ya alayya lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah buat diri saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ini penting. Innamal a'malu bin niat. Kita mau sholat perlu niat. Kita mau wudu perlu niat. Kita mau puasa perlu niat, haji perlu niat, umroh perlu niat, zakat ya perlu niat juga. Ya, jadi kalau kita zakat ya harus ada niatnya. Nah ini yang dimaksud biniyatin mahsusah begitu. Jadi pakai niat yang sudah ditentukan. Wahia yaitu ayyan yasahsu seseorang itu niat biqalbi di dalam hatinya zakatul fitri membayar zakat ya yang hukumnya fardu. Tuh, zakatul fardi. Jadi seseorang harus niatnya ada dalam hati. Ya, niat dalam hati. Walaupun enggak diucapkan enggak apa-apa. Yang penting ada dalam hatinya. Yaitu ngeliatin ya zakat yang hukumnya wajib. Walaisa alaihi ta'inul amwali, dan itu ya tidak menjadi satu ketentuan harta. Faiza malakan nisoban minaz zahabi wal fiddah, tetapi apabila dia sudah memiliki nisab dari emas dan perak. Jadi kalau ada orang mengumpulkan emas perak tujuannya untuk dijual belikan, pedagang emas dan perak. Itu kalau udah di atas nisabnya 85 gram ke atas, maka itu udah wajib mengeluarkannya 2,5%-nya. Tapi kalau ibu-ibu tanya, Ustaz bagaimana saya punya emas, tapi buat saya pakai, hari-harian saya pakai, kalau kondangan saya pakai, ya kalau acara-acara tertentu saya pakai. Nah itu apakah wajib dikeluarkan zakat? Itu enggak, itu enggak. Karena itu ya pakaian kita. Ibu misalnya punya emas walaupun di atas 85 gram. Misalnya 100 gram kan masih wajar. Ya misalnya punya cincin 10 gram, punya apa di sini nih? Ya gelang 50 gram. Ini misalnya ya kalung 50 gram kan udah 100 tuh. Udah 110. Ya dipakai semuanya.
Ya, itu masih batas-batas kewajaran. Tapi kalau udah sekilo udah kagak pantas. Ya, udah sekilo udah nggak pantas. Tapi kalau masih 100 gram itu batas kewajaran. Ibu-ibu pakai itu nggak wajib dikeluarin zakatnya. Iya, nggak wajib dikeluarkan zakat. Tapi kalau ibu niatnya saya beli emas, tujuannya saya mau jual. Ya, saat-saat nanti harga tinggi saya mau jual, dikumpulin. Nah, ini jadi barang tijaroh berarti. Kalau udah di atas 85 gram, ibu wajib keluarin zakat setiap tahun 2,5%. Ya, setiap tahunnya wajib dikeluarin 2,5%. Tapi kalau yang ibu pakai mah enggak. Karena ini namanya ya barang yang kita pakai, enggak. Sama seperti rumah. Rumah tempat tinggal kita, wajib enggak dikeluarin zakatnya? Ya enggak. Kita punya mobil yang sehari-hari kita pakai, wajib enggak kita keluarin zakatnya tuh mobil? Enggak. Tapi kalau orang yang dagang mobil, ada mobilnya 5 atau 1 atau 2, tapi barang dagangan, setahun dihitung, ini mobil harganya berapa? 200 juta, keluarin 2,5%. 100 juta, keluarin 2,5%. Tapi kalau yang kita pakai, tidak. Ini kadang-kadang ada salah paham ibu-ibu. Ya, dikata emas wajib dikeluarin zakatnya. Ya, yang bagaimana dulu? Kalau yang ibu pakai, batasnya masih wajar, nggak apa-apa nggak dikeluarin zakatnya. Ya, karena kita pakai. Masih 100 gram tuh masih wajar. Ya, itu namanya batas-batas kewajaran. Tapi kalau udah wah, ini bukan lagi orang pakai emas, toko emas berjalan. Ya, nah itu udah kagak wajar, nggak boleh. Ya, tapi kalau masih batas-batas kewajaran, nggak usah dikeluarkan karena itu yang kita pakai. Itu kalau dalam bahasa kitabnya namanya ya hulliyah. Ya, itu barang perhiasan yang kita pakai. Ya, itu jadi nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Sama seperti kita punya rumah, kita punya kendaraan, motor, mobil, harian kita pakai, perlu, dan itu tidak dihitung ya untuk dikeluarkan zakatnya. Seperti itu ibu ya. Kemudian wal mawashi, ada lagi ya zakat ya binatang-binatang ternak. Nanti ada kambing, ada kerbau, ada sapi, ada onta. Ya, nanti di bab fikih itu akan dijelaskan lebih lanjut. Wal hububi, biji-bijian seperti beras, gandum, wasimari, buah-buahan, an-nahli wal karam seperti korma dan anggur. Wajaba alaihi, kewajiban atas orang tadi ayat pak zakatah untuk dikeluarkan zakatnya lil asnafis samaniyati, untuk yaitu kelompok yang ada 8 tuh asnaf as-samaniyah. Itu ibu bisa buka dalam Al-Qur'an surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah itu innamas shadaqatu lil fuqara'i dan seterusnya, itu semuanya ada 8 asnaf as-samaniyah, ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Awil maujudina minhum, atau yang ada. Kalau ada yang nanya, Ustaz ini udah nggak ada di kampung baru, misalnya 88-nya nggak ada. Nah yang ada aja ada berapa? Fuqara ada nggak? Ada. Orang miskin ada nggak? Ada. Kemudian amilin panitia zakat. Nah, ternyata saya ngebagiin sendiri, berarti nggak ada panitianya, nggak ada amilin. Kemudian ya ghorimin ada nggak? Orang yang punya utang. Oh ada. Nah itu dapat juga. Ya, kalau dia ngaku, ibu saya orang yang banyak utangnya, saya berhak menerima zakat, kasih. Nah begitu. Jadi ada ghorimin. Terus sabilillah ada enggak? Ada, kasih. Kemudian mu'allaf ada enggak? Ada, kasih. Orang yang musafir kehabisan ongkos ada enggak? Kalau enggak ada, enggak usah. Kalau ada, berikan. Jadi yang ada aja. Maujudin artinya. Ya, jadi asnaf yang ada minhum, dari mereka. Jadi enggak mesti semuanya. Ya, jadi semuanya ada 8 yang Allah sebutkan. Tapi bicara realnya sekarang, ternyata saya mau ngeluarin zakat
realnya yang ada cuma ada 8 kelompok, ya ada 4 kelompok dari 8, ya udah kasih 4 kelompok. Ada 5 kelompok dari 8, ya kasih 5 kelompok dari yang 8. Jadi yang ada aja. Ya, kal fuqara'i seperti orang fakir, wal masakini orang miskin, wal musafirin orang-orang musafir, allazina yahtajuna limu'nati safari yaitu mereka yang butuh ongkos dalam perjalanan. Ya, mereka lagi melakukan perjalanan, misalnya ada orang dari Surabaya ke Jakarta, tiba-tiba di Jakarta kehabisan ongkos. Nah, kemudian kita kemudian kewajiban membayar zakat fitrah, dia boleh tuh Bu, kita kasih jatahnya karena dia termasuk musafirin, ibnu sabil namanya. Walladzina irtaqabat humud duyun, atau orang-orang yang ya terlilit utang, banyak utangnya. Saya punya utang. Nah, ini saya boleh nerima penerima uang zakat. Nah, itu jadi orang-orang yang ya kena beban bayar utang itu boleh menerima zakat. Disebut dalam bahasanya gharimin. Jadi gharimin itu adalah orang yang berhak menerima zakat karena dia itu apa? Dia itu termasuk yang banyak hutangnya, punya utang. Nah, itu kalau yang ada diberikan semuanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khalatatiz zakatu malan qattu illa ahlakathu. Rasulullah bersabda, kalau ada uang zakat bercampur dengan harta kita, maka otomatis itu harta kita semuanya jadi hancur binasa, rusak semuanya. Contoh, ini menurut hadis Nabi, kita punya uang 100 juta. Ini yang memang kewajiban zakat gitu. Bagi orang yang wajib zakat 100 juta, pedagang misalnya. Pedagang punya uang udah 100 juta, dia wajib mengeluarkan zakat mal, zakat tijarah. 2,5%-nya 2.500.000. Yang 2.500.000 ibu-ibu dia enggak keluarin zakatnya. Bercampur tuh dengan yang tadi sisa uangnya. Maka kalau udah bercampur rusak semuanya nih uang. Ya, jadi yang 2.500.000 akan merusak sisa daripada uang yang mereka miliki. Tuh, makanya pisahin. Nih kita dagang nih, hitung-hitungan 1 tahun ada 100 juta, keluarin 2.500.000. Ini hak orang lain. Ya, ini hak orang lain bukan milik kita. Sekarang kita enggak keluarin. Ya, kita campur aja, kita enggak keluarkan zakatnya, maka uang kita tuh yang 100 juta semuanya hancur, rusak, kotor semuanya. Ya, gara-gara 2.500.000. Sama kita punya kontrakan. Kontrakan kita 1 tahunnya hitung-hitungan karena ada 20 pintu, ya, 1 pintunya 5 juta misalnya. Ada ya 50, ya ada berapa? Ada 20 pintu. Berarti 20 pintu kali 5 juta berapa? Berapa Bu? 100 juta ya? 100 juta. Itu 100 juta. Berarti wajib nggak dikeluarin zakatnya? Wajib. Keluarin berapa? 2.500.000. Sekarang 2.500.000 nggak dikeluarin zakatnya. Disayang. Itu kotor semuanya nanti. Gara-gara 2.500.000 akhirnya yang lain jadi kotor semuanya. Padahal uang kita cuma 97.500.000. Zakat cuma 2.500.000, kan kecil. Gara-gara 2.500.000 enggak dikeluarin, nyampur sama yang 97.500.000, kotor semuanya. Ya, tuh makanya kita kalau habis nerima kontrakan tuh, ya kalau kontrakan kita banyak, udah mau nisab, wajib keluarin. Ada yang nanya, Ustaz, saya punya kontrakan, cuma nggak sampai nisab, ya nggak perlu dikeluarin zakatnya. Belum sampai 85 juta Ustaz, iya nggak usah. Saya mau sedekah aja, boleh. Kalau sedekah itu kan bebas. Ya kita dapat uang 1 juta mau sedekah 50.000 boleh nggak? Boleh. Supaya berkah, supaya berkah. Nah, tapi kalau zakat ada ketentuannya seperti tadi, ya. Itu kata Nabi, kalau ada uang zakat kemudian tidak dikeluarin, nyampur sama uang kita, maka kotor semuanya, ya. Nauzubillah min zalik.
Wasyu'abatu salisatu wal isrun, cabang iman yang ke-23. Sekarang kita masuk ke cabang iman yang ke-23. Saumu Ramadana, puasa Ramadan. Bi ayat rukasa iral muktirati fi ayamihi, caranya yaitu dengan tinggalkan semua hal-hal yang dapat membatalkan puasa di hari-hari tersebut. Biniyatin, disertakan dengan niat, fil laili, di waktu malam, li taatil maula, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, minal fajri ila ghurubi syamsi, mulainya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ma'as salamatin minal haidi, serta syaratnya dia bersih dari haid, wan nipasi, bersih dari nipas, wal wiladati, dan wiladah, melahirkan, fi jami'il yaumi, pada semua hari tersebut. Tuh, jadi yang namanya orang puasa itu meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu namanya puasa. Ya, jadi kita mulai dari terbit fajar, enggak boleh makan, enggak boleh minum, atau semua yang membatalkan kita jaga, kita pelihara. Nah, seperti itu namanya puasa. Termasuk bagi orang perempuan syaratnya itu bersih dari haid, bersih dari nipas, bersih dari wiladah. Tuh, jadi kalau kita lagi puasa udah jam 1 mengeluarkan darah haid, ya batal puasanya. Ya, wajib diapain nanti? Diqodho. Jadi kalau puasa Ramadan wajib diqodho. Kalau puasa tidak wajib, ya kalau sholat tidak wajib diqodho. Jadi dalam satu hadis, ya Rasulullah ditanya sama rombongan orang-orang perempuan. Orang-orang perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana nih kalau kami datang haid atau nipas, sementara ya itu bulan Ramadan. Lalu ya dijawab. Kemudian jawaban ini diwakili sama Siti Aisyah, istri Rasulullah. Kata Siti Aisyah, kunna nu'maru biqoda'is shaumi wala nu'maru biqoda'is shalah. Itu kata Siti Aisyah dalam hadis Nabi begitu. Kami nih rombongan orang-orang perempuan hanya diperintahkan pada saat kami haid nifas untuk mengqodho puasa. Tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqodho sholat. Tuh. Jadi cuma puasanya aja yang wajib diqodho. Sholatnya bebas. Tuh. Makanya orang perempuan ada liburnya. Ya, ada liburnya. Setiap kali dia mengeluarkan darah haid, libur, enggak sholat. Tapi kalau puasa libur, tetap wajib diqodhoin. Itu begitu. Ya, memang itu adalah salah satu kudrah yang ditentukan oleh Allah untuk hambanya yang perempuan. Itu yang pertama kali haid siapa ibu-ibu? Siti Hawa. Jadi Siti Hawa itu waktu di dalam sorga enggak pernah mengeluarkan darah haid. Dan saat di dalam sorga dia kan udah berhubungan dengan suaminya Nabi Adam. Sama. Selama tinggal di sorga tidak melahirkan, kemudian tidak mengeluarkan darah haid, itu bersih suci. Nah, mulainya haid Siti Hawa itu kapan? Setelah Siti Hawa dikeluarkan dari sorga, dipindahkan ke bumi. Nah, pas banget di bumi, disitulah ya Siti Hawa mengeluarkan darah haid. Ya, jadi yang pertama kali itu ibu ya Siti Hawa mengeluarkan darah haid. Nah, baru tuh anak-anaknya semuanya yang perempuan. Dan itu termasuk ya memang darah yang sehat. Jadi darah haid itu darah sehat. Ya seperti itu. Nah, ada satu perempuan yang tidak pernah mengeluarkan darah haid. Satu-satunya. Ya enggak ada lagi. Siapa? Yaitu Siti Fatimah. Ya, Siti Fatimah Az-Zahra namanya. Putri Nabi. Ya, jadi putri Nabi itu satu-satunya yang istimewa. Makanya disebut Az-Zahra. Kenapa disebut Az-Zahra? Karena Siti Fatimah itu bersih dalam hidup dan kehidupannya, tidak pernah mengeluarkan darah haid. Sehingga dia tidak pernah libur sholat.
Ya, jadi Siti Fatimah walaupun perempuan seumur hidup nggak pernah ninggalin sholat karena nggak pernah haid. Terus ada yang nanya, tapi melahirkan nggak Ustaz? Siti Fatimah subur melahirkan. Ya melahirkan. Ya dia punya anak, di antara anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dan saat melahirkan mengeluarkan darah nipas Siti Fatimah. Tapi darah nipasnya itu majjah, cuma setetes. Setetes keluar, bersih, mandi, langsung sholat. Itu Siti Fatimah. Di beberapa kitab dijelaskan Siti Fatimah itu pada saat melahirkan Sayyidina Hasan itu menjelang maghrib. Ya, pas lagi mau maghrib, misalnya maghrib jam 6. Ya, melahirkannya jam 6 kurang 5 menit. Habis melahirkan keluar darah nipas. Cuma 1 tetes. Selesai, bersih, mandi. Sholat maghrib. Ya, jadi langsung sholat maghrib. Sehingga enggak ada dalam hidup dan kehidupannya Siti Fatimah itu meninggalkan sholat. Ya, nah begitulah ya, disebut dengan Az-Zahra, Siti Fatimah Az-Zahra. Nah jadi orang kalau kewajiban berpuasa itu syaratnya bersih dari darah haid, darah nifas dan wiladah. Kemudian wa minal igma'i wasakari, kemudian dari ayan dan dari mabok, fi ba'dihi pada sebagiannya. Kal akli seperti makan, wasyurbi minum, wal jima'i melakukan hubungan suami istri, wasyurbil dukhani merokok, al makrumi yang kita ketahui. Jadi selama puasa harus menahan tuh, enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh melakukan hubungan suami istri, ya enggak boleh merokok. Faiza akala apabila ada orang lagi puasa makan, au syariba atau lagi puasa minum, misalnya di siang hari dia makan dia minum, nasian karena lupa, bukan sengaja lupa, fasaumuhu sahihun, maka puasanya tetap sah. Tuh begitu. Jadi puasanya sah. Misalnya nih ibu lagi puasa, misal puasa sunnah biasanya. Kalau puasa Ramadan, karena memang lingkungan semuanya pada puasa, kita ingat terus. Tapi kalau lagi puasa sunnah, ya karena lingkungan banyak yang nggak puasa, kita lupa. Ya pulang ngaji aus banget. Ya biasa buka kulkas, buka aja. Ada air, ya dingin. Ya kita tuang ke gelas. Gelasnya gede lagi segini. Ya, minum aja dah. Bismillahirrahmanirrahim, minum dah. Habis segelas tuh enak banget. Ya, orang lagi panas begini pulang ngaji ya, minum dah. Habis minum baru ingat, astagfirullahaladzim, saya kan lagi puasa. Kira-kira batal enggak dah? Enggak batal. Kita bilang alhamdulillah. Itu rezeki dari Allah. Ya, rizkun minallah. Rezeki dari Allah. Jangankan minum, ibu makan nasi padang lagi. Iya. Satu tanding ada rendangnya. Ya, makan enak banget. Selesai udah minum, udah tahag lagi, baru ingat, astagfirullahaladzim, saya kan lagi puasa. Enggak apa-apa. Karena lupa. Ya, jadi itu rizkun minallah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau ada orang makan, ada orang minum, posisinya di dalam keadaan lupa lagi puasa, fasaumuhu sahihun, maka puasanya tetap sah. Wa innama at'amahullahu wasaqahu, hanya saja Allah yang sudah memberikan makan dan sudah memberikan minum. Jadi dia makan, dia minum, yang ngasih Allah. Jadi tahu mungkin ibu capek pulang ngaji ya. Ya, jadi lupa dah. Nah, begitu. Yang kagak boleh pora-pora lupa. Kalau pora-pora lupa kagak boleh ibu. Tapi kalau memang lupa, itu rizkun minallah. Yang ngasih makan, yang ngasih minum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga puasanya tetap sah, sempurna. Ya, sah dan sempurna. Kama qalahu Suhaimi fi Lubabit Talibin, sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Imam Suhaimi di dalam kitab Lubabit Talibin.
Wasyu'batur rabi'atu wal isruna, kemudian cabang iman yang ke-24 al-i'tikafu, yaitu i'tikaf. I'tikaf. Apa sih artinya i'tikaf? Wa huwa i'tikaf itu al-lubsu bi masjidin bi niyatihi. Ya, dia berdiam di masjid disertakan dengan niat. Itu namanya i'tikaf. Misalnya nih ibu nih, sekarang kita berada di masjid nih, niat aja dah. Saya niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Udah begitu aja pakai bahasa Indonesia, enggak usah susah-susah. Berarti ibu diemnya nih ya dapat pahala i'tikaf. Belum ngajinya. Ngajinya udah pasti dapat pahalanya besar banget. Ya, kita kalau ngaji nih, Bu, nih kita datang ke sini nih, pahalanya besar. Ya. Bahkan diumpamakan sama Nabi seperti ya kita sholat ya 1000 rakaat, bahkan lebih bagus hadir di majelis ilmu kebanding daripada kita sholat 1000 rakaat. Tuh, sekarang saya tanya sama ibu-ibu, siapa yang mampu sholat 1000 rakaat? Nunjuk, ayo nunjuk. Gak ada yang mampu. 1000 rakaat gak ada yang mampu. Jangankan 1000 rakaat, saya tanya ibu, kalau sholat witir pernah gak 11 rakaat? Paling-paling berapa rakaat? 3 udah cakep banget udah. Ya 3 udah cakep banget. Jarang kita salat witirnya 11 rakaat. Ya rata-rata banyak ngambilnya 3 adnal kamal. Ya 3 rakaat. Bagaimana kalau 1000 rakaat? Nah hadir di majelis ilmu lebih ya mulia kebanding daripada kita sholat 1000 rakaat. Bahkan kata Nabi, hadir di majelis ilmu lebih bagus daripada kita menjenguk orang sakit, ya itu 1000 orang. Pernah kita menjenguk orang sakit ada 1000 orang kita tengok semuanya? Nggak pernah. Satu orang ya bawain apel 5 kilo. Kalau 1000 orang berapa udah? Atau lebih bagus daripada kita takziah kepada 1000 orang yang meninggal dunia. Ya Allah, itu pahalanya besar banget ibu-ibu. Ya, makanya alhamdulillah kita masih diberikan kemampuan bisa hadir di majelis ilmu ya Bu ya. Ya, makanya ini harus istiqomah. Ya, kita niat dalam hati kita selama saya masih hidup, saya harus menyempatkan waktu saya untuk hadir di majelis ilmu. Ini kalau kita hadir di masjid, di samping ya hadir majelis ilmu udah dapat pahala, iktikafnya dapat. Kan iktikaf itu hanya di masjid. Kalau di rumah iktikaf boleh nggak? Saya niat iktikaf di mana? Di rumah saya, boleh? Ya kagak boleh. Ya, iktikaf itu hanya di masjid. Contohnya ini. Ya, ini kita niat iktikaf. Ibu duduk niat dah. Nggak usah pakai bahasa Arab susah. Niat aja. Saya niat iktikaf sunnah karena Allah Taala. Tuh, udah dapat pahalanya. Ya, itu pahalanya besar sekali. Jadi dapat ya pahala hadir di majelis ilmu, dapat pahala i'tikaf. Itu i'tikaf begitu. Diam di dalam masjid disertakan dengan niat. Ya. Yusannu kulla waqtin, disunahkan setiap waktu, setiap saat, walau waktu karohatin, sekalipun waktu karohah. Waktu karohah itu biasanya habis subuh, habis asar. Kita habis subuh kan kagak boleh sholat lagi. Kalau habis asar sama nggak boleh sholat lagi. Itu namanya waktu karohah. Tapi iktikaf nggak apa-apa. Ya, iktikaf di waktu karohah nggak apa-apa. Ya, kalau kita habis sholat asar, boleh nggak sholat lagi? Nggak boleh. Makanya nggak ada sholat ba'diyah asar, nggak ada. Ya, adanya sholat qobliyah asar atau sholat sunnah asar. Sholat subuh, ada nggak ba'diyah subuh? Ada Bu? Nggak ada. Adanya qobliyah atau sholat sunnah subuh, atau yang kita kenal dengan sunnah fajar, sunnah subuh, qobliyah subuh, sama itu. Ya, ada yang bilang ya sunnah fajar, ada yang bilang sunnah subuh, ada yang bilang qobliyah subuh, sama saja. Nah, ba'diyahnya nggak ada. Karena itu waktu karohah. Ya, jadi kalau kita udah sholat
sunnah subuh, itu namanya kita udah sholat sunnah fajar. Kalau kita udah sholat sunnah fajar, sama kita udah sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi ibu kalau ngerjakan sholat sunnah fajar, udah subuh atau belum? Udah subuh belum? Jawab. Belum apa udah? Udah. Kalau belum subuh bukan sholat sunnah fajar, tahajud namanya. Ya, tahajud. Misalnya ibu bangun jam 4.15, udah siap, udah punya wudhu apa, belum subuh, sholat. Itu namanya sholatnya sholat apa? Tahajud. Nah kalau sholat sunnah fajar, nungguin azan di Masjid Al-Falah dengan suara azan, dengerin dulu. Selesai, baru kita sholat sunnah. Itu namanya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah subuh. Sama aja. Nggak ada bedanya. Sholat sunnah fajar ya sholat sunnah subuh. Sholat sunnah subuh ya sholat sunnah fajar. Paham ya ibu ya? Jadi jangan ada kesan sholat sunnah fajar itu sebelum subuh. Ini salah paham. Ya, salah paham. Saya ulangi lagi. Ya, yang disebut dengan sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar kalau sudah fajar, sudah subuh. Tandanya fajar, tandanya subuh apa? Ya, ada suara azan. Di kita begitu. Subuh ada suara azan. Misalnya di Masjid Jami Al-Falah ada suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fajar namanya, subuh namanya. Nah, kita tunggu sampai azan selesai, kita sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah fajar. Yang kata Nabi nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Tuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah fajar itu nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Tuh, Masya Allah. Itu sholat sunnahnya doang. Bagaimana sholat subuhnya? Sholat sunnah subuh lebih bagus daripada dunia dan isinya. Sholat subuhnya ya lebih dari itu. Karena di fardu. Ya, makanya jangan ditinggalin ibu-ibu. Ya, ibu-ibu walaupun kebetulan bangunnya agak siang, udah 5:30, kemudian karena capek gitu, ya, kemudian bangun kesiangan, tetap kerjakan sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar. Ya, karena itu nilainya begitu besar. Ya. Jadi kita kembali ke iktikaf tuh. Jadi iktikaf itu boleh kapan saja, walaupun waktu karohah tetap ya itu dianjurkan. Lakin akan tetapi yahrumu haram iktikaful mar'ati, iktikafnya seorang perempuan dalam hal yang udah punya suami, warraqiqi dan budak dalam hal ini punya tuan, illa bi izni zauji wasayyidi, kecuali harus dapat izin dari suaminya atau dari tuannya. Wa in soha, sekalipun itu sah. Kalau orang perempuan ini nanti terkait dengan suami. Ya, jadi artinya ibu boleh iktikaf di masjid, boleh, dengan syarat harus dapat izin dari suami. Minta izin dulu, Bang, saya mau iktikaf di Masjid Jami Al-Falah. Kata suaminya, silahkan. Emang berani? Ya. Kalau diizinin boleh, ya. Tapi kalau nggak dapat izin, nggak usah iktikaf di rumah aja. Kalau ibu datang juga dosa. Emang kenapa? Nggak dapat izin dari suami. Itu begitu. Jadi kalau orang perempuan yang memang udah punya suami, itu nanti terkait dengan suami iketannya, sehingga ada apa-apa minta izin dulu sama suami. Sama mau ngaji nih ibu nih mau ngaji. Kalau ya kebetulan ibu punya suami, ibu harus izin dulu. Bang, saya mau ngaji bang. Kalau kata suaminya, jangan, temenin gua aja di rumah. Jangan, temenin. Insya Allah pahalanya lebih gede. Tapi kalau kata suaminya, silahkan. Ya, di sono datang. Ya, tapi jangan ngobrol mulu ngajinya. Nah, berarti dapat izin dari suami. Pahalanya gedean lagi. Ya, kenapa? Karena satu udah dapat izin dari suami, yang kedua hadiri majelis ilmu pahalanya besar. Makanya saya berharap tuh ibu-ibu ya ketika ya mau ngaji minta izin dulu sama suaminya gitu. Kalau diizinin ya mudah-mudahan kalau yang namanya ngaji pas diizinin.
tapi tetap kita minta izin. Seperti itu. Nah, iktikaf juga itu. Kita nih orang perempuan mau iktikaf, nggak boleh sembarangan, harus minta izin. Kalau nggak dapat izin jangan. Lebih bagus di rumah, pahalanya gedean di rumah. Tapi kalau seandainya memang dapat izin, silahkan. Ya, kata suami memang aman. Ya, sama siapa? Mau iktikafnya kan sekarang banyak orang ikut-ikutan, pada iktikaf semuanya. Ya, lihat aturan mainnya, bener nggak? Kalau buat orang laki-laki nggak ada masalah. Kalau orang perempuan lihat, apakah ya nanti dapat izin dari suami, apakah memang ya aman daripada fitnah. Nah, kalau itu memang terhindar semuanya, silahkan. Tapi kalau enggak, lebih bagus di rumah. Ya, apalagi enggak dapat izin dari suami. Itu syaratnya begitu. Orang perempuan boleh iktikaf, boleh. Tapi dengan syarat harus dapat izin dari suaminya. Seperti itu. Saya kira sampai sini ya ibu-ibu hadirin jamaah sekalian. Nanti baru kita lanjutkan yaitu ya walizauji wasaid ikhrajuhuma minhu wa arkanuhu arba'ah. Nanti wa arkanuhu arba'ah. Rukun-rukun iktikaf itu ada 4. Ya, saya kira apa yang kita baca mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin hadirat jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum